siang semuanya. Ya, siang ini hari yang baik ya, hari yang baik buat diskusi, buat ngobrol. Dan sebelum ke acara utama, mau perkenalan dulu nih. Di sini tuh ada kakak yang kita wajahnya baru jumpa. Pertama, kami dari Fakultas Batakologi. Kebetulan ini ada ketuanya Batakologi, Bang Yuri Sagala. Di hari ini tuh kita mau bahas tentang mitologi penciptaan dan kosmogram Batak. Kebetulan di mitologi Batak itu kan ada banyak banget ya cerita-cerita dari leluhur yang ternyata ada kode-kodenya nih, ada sandi-sandinya yang kalau misalnya kita telusuri secara saintifik itu ada loh hubungannya sama sains, hubungannya sama kosmogram Batak. Jadi bukan sesuatu yang asal-asalan dibuat gitu, ada perhitungannya dan ada kode-kodenya. Nah, nanti akan dijelasin sama Bang Yuri Sagala. Bang Yuri, silakan. Ya, terima kasih Kak Udan untuk perkenalan kita ini. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri, memaparkan materi saya tentang tentang mitologi Batak dan kosmogram. Saya perkenalkan diri, nama saya Yuri Sagala. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Batakologi. Batakologi ini adalah komunitas yang berafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia ini didirikan pada tahun 2007 untuk mendata kebudayaan, data-data kebudayaan Indonesia ini. Itu dapat kita kunjungi website itu, ada www.budaya-indonesia.org. Di sana ada sejumlah data-data yang sudah kita pegang dari seluruh Indonesia yang dimasukkan oleh relawan-relawan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Di sana teman-teman sudah memasukkan. Kita bagi beberapa kategori, ada mengenai makanan, tarian, lagu tradisional, cerita rakyat dan sebagainya. Ada kita bagi sana. Jadi kepada teman-teman yang mengetahui tentang budaya tersebut dapat membagikan hal itu ke situs kita budaya_indonesia.org. Dan juga kami punya akun Instagram kami, ada yang diberikan melalui feed di postingan kita. Baik, sekian perkenalan singkat dari saya ini tentang mitologi penciptaan. Ini saya mulai bahwa mitologi ini ada masuk tertentu oleh leluhur seluruh dunia. Dia masuk menyimpulkan sesuatu. Itu masih mitologi. Tapi disimbolkan kadang untuk ada penyampaian yang khas di sini. Karena berhubungan dengan kebudayaan sekitar juga. Demikianlah masuknya mitologi ini. Jadi mengenai diskusi kita ini terinspirasi oleh buku Kode-Kode Nusantara yang ditulis oleh Bapak Hoki Sungkem selaku pembina Batakologi. Di sini dari sini inspirasinya. Kenapa? Kode-kode. Karena kode-kode setiap bangsa mempunyai kode-kode tertentu, kode-kode yang khas dalam penyampaiannya. Baik itu dan nanti akan saya sampaikan bagaimanakah bentuk kode-kode yang dimaksud itu. Ada melalui syair-syair dan segala macam. Dan kemudian dan juga diskusi ini juga saya mengambil materi dari sini, dari ada beberapa materi yang saya berikan, termasuk dari salah satunya dari buku yang sangat tua ini ya, dari tulisannya Tuan W.M. Tagadu. Ini sudah sangat tua, 1926 dan seterusnya dan lain-lain. Oke, demikian pengantar diskusi ini. Yang kedua saya mulai dari mitologi penciptaan. Jadi mitologi penciptaan ini mulai dari sosok yang sangat agung, sangat tinggi, sangat luar biasa, sangat agung ya, yang disebut namanya di Batak Mula Jadi Nabulun. Dan dialah sumber dari segala sesuatu menurut pandangan orang Batak. Jadi inilah namanya pencipta segala yang ada di dalam semesta. Mula jadi Nabulun, mula awal jadi penciptaan Nabulun yang agung. Jadi dari sinilah segala yang agung. Jadi karena itulah disebut namanya dia Oku Gajah Mula-Mula, Oku Gajah Mula Jadi. Inilah namanya nama lainnya. Oku Gajah Mula-Mula, Oku Gajah Mula Jadi. Ya, itulah nama lain dari Batak Mula Jadi Nabulun. Karena dia adalah awal dari segala sesuatunya. Penciptaan yang pertama dilakukan oleh Batak adalah langit, yang dijadikan 7 tingkat. Ini semua budaya mengakui. Kebanyakannya seperti misalnya
Kebanyakan agama, kebanyakan budaya menyebut bahwa langit itu diciptakan 7 tingkat. Kalau di Batak disebut, ini gak saya tunjukkan di sini, saya sampaikan saya sedikit. Di langit pertama ada disampaikan orang yang berkelakon bagaimana, di langit kedua juga ada juga seperti itu, sampai nanti pada tingkat ke-7. Demikianlah tingkatan-tingkatan langit yang dijadikan oleh Batak Mula Jadi Nagora. Dan di langit-langit tersebut ada diciptakan benda yang benda penerang. Benda penerang itu adalah matahari, bulan dan bintang. Awalnya matahari ini mempunyai 7 anak. Awalnya 7 anaknya, matahari plus 7 anak. Berarti kalau dibandingkan dengan sekarang menjadi 8 kali panasnya. 8 kali panasnya. Karena ada anaknya. Jadi salah satu yang diketahui namanya Akalau. Yang kemudian namanya adalah bulan. Bulan ini bentuknya bulan putih dan cahayanya. Bulan itu sebenarnya satu, tapi karena bentuknya berubah jadi lain namanya. Contohnya adalah namanya bulan Sabit, bulan Purnama, bulan Mati. Inilah yang oleh para datu disebut oleh para datu itu maksudnya apa ya, orang pintar zaman kuno itu, atau orang intelektual. Oleh para datu inilah disebut namanya, kalau kita tahu ini, mas ini Sabit, Purnama, bulan Mati. Ini maksudnya ini apa? Fase bulan. Fase bulan ini dipakai oleh para datu sebagai pengguruan hari. Artinya pengguruan hari dan hari itu yang menjadi penanda hari lagi. Misalnya kalau diketahui pada bulan pertama itulah hari ke-15. Pada saat hari ke-7 bulan itu setengahnya dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi bulan itu satu aja, daripada ada fase-fasenya ya. Jadi itulah dipakai untuk penanda hari. Kemudian lagi namanya bintang. Bintang banyak. Ada namanya bintang ini bisa juga bintang ini atau juga rasinya atau urusnya. Itu ada namanya disebut ini. Ada si Ilada, si Jobu, si Garapi dan seterusnya, si Alapariama dan seterusnya. Jadi kalau saya rujuk dari itu ada pakin dalam bukunya Batak Food of Indotok mengidentikan ini Wisnu dengan Dewa Wisnu, Brahma dan Sri diidentikan oleh Tuan Pakis dalam bukunya tahun 74 tentang yang berjudulnya Batak Food of Indotok. Jadi kan ada teman-teman yang familiar dengan ini apa? Ini ada familiar dengan ini Sigarapi. Ini ada lagu itu. Ada syair dikatakan bahwa bintang na di langit sigara di api bulan saga tu. Ay bahwa pesigo nauli oleh tinun di kuasa itu. Artinya begitu banyak bintang langit sigara api satu. Bahwa pesigo nauli begitu banyak perempuan yang cantik tetapi pilihan hatiku yang kalah. Itu ada syair lagu seperti itu. Pasti seperti itulah apa namanya. Apa ya seperti itu contoh saya gitu ya yang menyebutkan ini ya. Dan tadi ada saya sebutkan tadi benda penerang apa tadi, matahari, bulan dan bintang. itu benda di langit. Dan juga beserta ada gugus-gugus tertentu yang bintang berbentuk formasi gugus, itulah gugus bintang. Dan suatu ketika ada kejadian di langit yang terjadi antara matahari dan bulan. Jadi saya katakan bahwa bulan matahari itu awalnya punya 7 anak. 7 anak matahari yang membuatnya panasnya ampun-ampun. Saking panasnya bulan pun tidak tahan, silaunya panasnya bulan ini tak tahan. Jadi mereka mengadu kepada bulan, tolong kami. Jadi bulan pun bersedia membantu dan diaturlah bagaimana strateginya. Strategi adalah bersembunyilah bintang itu di garung-garung. Ya, bilang asli ini garung-garung. Ada macam kendi bambu gitu. Disembunyikan di situ dan bulan pergi menemui matahari. Jadi waktu bertemu matahari, waktu bulan ketemu dengan matahari bilang bahwa bibirnya bulan itu merah. Maulah aku begitu, cantik kali mau aku begitu. Apa yang kau lakukan? Jadi tegur. Jadi artinya bulan itu di sini matahari tegur. Tegur ini seperti itu. Dia tegur ini seperti itu, merah bibirnya, cantik itu. Ya apalah, bolehlah di situ bulan menghasut matahari. Dikatakannya makanlah anakmu semua. Kau mati, cantik semuanya, cantik.
Karena aku melakukan seperti itu, itulah kata bulan. Itu menghasut. Dia sudah beli, dia sudah mengatakan dia makan anak. Dari awalnya dimakanlah 5 anak. Ya, awalnya dimakanlah 5, awalnya dimakan dulu 5. Tapi tetap seperti itu, tetap aja gitu, nggak ada buah. Jadi artinya kan matahari merasa ditipu. Jadi marah dia. Bohong kau, nggak betul kau bilang gitu. Yang aku makan anakmu semua, itu bilang. Kau semua anakmu makan. Jadi kan berapa tadi anak yang bulan? Matahari semua. 7. Dan dimakan baru 5. Berarti itu biasa. Makanlah anakmu semuanya. Makan juga anak sulungmu, makan juga anak bungsumu. Dimakan anak sulungnya. Sama, tetap juga. Sekarang mau dimakan lagi anak sulungnya. Dimakan anak sulungnya tapi tetap seperti itu. Dimakan anak bungsunya tetap seperti itu juga, nggak ada apa-apa. Jadi pas itu kejadian, ketika matahari memakan anak bungsunya, keluarlah 2 anak bulan. 2 anak bulan bernama Siala, Puriyama, dan Siala Sungsang. Ini tadi kita sebutkan di awal, Siala, Puriyama, dan Siala Sungsang. Mereka tidak kejakan karena rasa panas hati. Kejar-kejaran terus. Kenapa panas hati? Ya nanti akan saya ceritakan. Jadi karena kejadian itu sudah dipangan anak-anak, tidak jadi dimakan anaknya. Jadi selanjutnya terjadi pemmusuhan dalam matahari adalah pemmusuhan dengan bintang hala sampai bintang lain-lainnya. Bintang hala itu lain bintang hala, masih identik dengan hala Puriyama, hala Sungsang. Itu maksudnya hala Puriyama, hala Sungsang. Menurut Winkler ya, tulisan Winkler. Nah, gitu. Jadi seperti itu terjadi jadi demikian terjadi yang perkelahian itu. Jadi yang terjadi selanjutnya adalah kalau akalau bertemu dengan bulan karena pemusuhan tadi, maka akalau mendalam bulan artinya menjadi gelap. Artinya kalau kejadian sini bulan menjadi gelap, itu maksudnya karena bulan. Karena bulan ini tiba-tiba bulan menjadi gelap. Tapi jika matahari menjadi gelap, maka menanglah sini bulan. Maka menanglah sini bulan. Dengan apa ya? Itu berbicara tentang perseteruan antara matahari dan bulan. Dan tentang bulan itu diceritakan, saya sampaikan tadi ada namanya Siala, Puriyama sama Siala Sungsang. Itulah anak-anak dari bulan. Begini cerita mereka, yaitu dikatakan bila 2 anak bulan tadi, si Puriyama, Siala Sungsang. Jadi singkatnya bisa dibilang si Puriyama, bisa disebut seperti itu. Dan ini namanya Siala Sungsang. Diceritakan bahwa si Puriyama, saya bahasa misalkan seperti ini, si Puriyama anak baik, Siala Sungsang anak jahat. Anak baik tapi tidak disuka ibunya, anak jahat tapi disayang ibunya. Diceritakan di sana bahwa ada anak anak baik tapi tidak disukai, anak jahat tapi disayang. Kalau referensi aslinya kalau tulisan dikatakan bahwa si Puriyama disebut dia Siula Hauma. Apa dia Siula Hauma? Orang yang anak rajin bekerja, dia mengerjakan sawah, mengerjakan ladang. Ya rajin makanya saya mengatakan dia anak rajin, Siula Hauma. Satu lagi dikatakan dia pencuci langis. Pencuci langis itu disebutkan tuh orang yang menjudi sampai habis-habisan. Bertarung sampai habis-habisan, itu maksudnya pencuci langis. Kalau ada lagi disebut nanti pencuci tadam, jadi dia bertandang ke kampung sebelah untuk mencuci. Ada juga seperti itu. Bukan kisah, tapi ada sifat yang disebut tentang pencuci. Ada namanya pencuci dan tiap kali mencuci kalah. Itu maksudnya pencuci. Tapi dikatakan bahwa si Siala Sungsang ini bilang pencuci langis. Jadi karena sikap bulan itu terlihat seperti ini dia. Beginilah sikap bulan terlihat. Si Puriyama biasa dikasih makan ala kadangnya, seadanya dikasih makan. Siala Sungsang dikasih makan enak. Jadi untuk menyembunyikan sikap ini, si Puriyama diberi makan duluan agar tak terlihat apa yang dimakan oleh Siala Sungsang. Jadi hal ini terus berlangsung sampai si Puriyama bertanya, kenapa ibu seperti itu? Gak baik sikap seperti itu, seolah-olah berat sebelah gitu kan, sepertinya berat sebelah ibu ini. Tidak apa, satu anak yang sayang, satu anak yang tidak disuka. Itu yang dipiksa Puriyama. Ibu yang menjawab, bulan menjawab, biarlah mati biarlah anak itu mati. Itu dikatakan si Puriyama. Hal ini terus berlangsung sampai dia curiga, sampai si Puriyama curiga begini.
Aku makan kenyang tapi tidak gemuk. Ini anak gak pernah makan tapi badannya gemuk. Curiga. Jadi suatu hari karena curiga itu dipegoklah ini, dipegoklah bahwa si Allah Sungsang dikasih makan enak ini. Dikasih makan enak, lah ya. Jelas lah kasih tahu dia masih kasih makan enak dia. Ada dikasih makan enak dia, makan biasa aja. Marah. Jadi bersumpahlah dia untuk membunuh si Allah Sungsang. Itulah kejadian matahari dengan bulan tadi. Mereka kejar-kejaran. Pas waktu bulan memakan matahari, pas matahari memakan anak musuhnya Akalau. Waktu dimakan Akalau itu kejar-kejaran dia dua ini. Jadi bakal itu. Akibatnya karena hal itu terjadi oleh bintang yang lain dipisahkan oleh sial Puriyama ke timur, si Allah Sungsang di barat dipisahkan sejauh-jauh. Mereka dipisahkan sejauh-jauhnya. Jadi suatu saat ini kejar-kejaran. Ini ke timur terus ini. Pusing ini, kejar-kejaran terus. Itu kejar-kejaran. Jadi polanya seperti ini. Pada hari Hurung ini hari ke-29, si Puriyama di barat, si Allah Sungsang di timur. Artian dianggap pada bulan pertama si Allah Puriyama pergi dari barat ke timur, sedangkan bulan kedua si Puriyama kembali ke barat esoknya, dan seterusnya ini berkejar-kejaran tadi. Jadi ada kode dari Datu yang dicatat oleh Hutagalung dikatakan begini. Ketika si Puriyama naik adalah waktu yang baik untuk menanam singkong dan padi supaya buahnya lebat. Di panakong si Puriyama tidak Datu masa disuan ini rogan masa ramos paguina supaya buahnya lebat. Itu waktu yang baik, itu ditulis oleh Tuan Hutagalung. Jadi kalau suatu saat nanti karena kejar-kejaran ini mereka suatu saat mereka bertemu, itu artinya petanda kiamat, itu artinya kiamat. Oke, itu artinya kiamat. Dan tadi kita lihat ini pergerakan bintang, si Allah Puriyama dan si Allah Sungsang. Ini tadi kita lihat, inilah ada cara, inilah dicatat oleh orang-orang cerdik itu, dicatat pergerakan kasih bintang ini. Dicatat ini. Di salah satunya kan ditegakkan apa tadi? Si Allah Puriyama dan si Allah Sungsang. Catat ada kata dikatakan bulan baru, bulan purnama, bulan sari. Dicatat juga. Catatan inilah nama nanti disebut kosmogram. Catatan itu nanti disebut namanya kosmogram. Kosmogram terdiri dari dua kata. Kosmos, satu lagi gamma. Kosmos, gamma. Kosmos di sini saya maksud bukan apa itu, bukan tenar nasi itu, bukan setrika, bukan alat elektronik, bukan itu kosmos. Tapi dunia semesta itulah kosmos. Satu lagi kata gamma. Gamma maksudnya tulisan, sesuatu yang digambar, sesuatu yang tertulis, ya, itu maksudnya gamma. Ini dalam bentuk kata bendanya gamma. Ini kan kata benda. Ini gamma kata benda. Kata kerjanya namanya grafo artinya menulis, mengikis, menggores. Jadi dari etimologi ini artinya kosmogram itu adalah gambaran alam semesta. Itu artinya kosmogram. Jadi secara luas nanti kalau kita perluas makna ini, kosmogram itu adalah gambaran keteraturan. Keteraturan apa? Keteraturan benda-benda ini digambar secara teratur dalam pola periodik yang ditunjuk dalam pola periodik. Gambaran benda lagi yang ditunjukkan secara gambaran periodik, ya, gambaran pola periodik dan benda-benda lagi yaitu matahari, bulan dan lain-lainnya. Di sini ada gambar saya tunjukkan di samping ini. Seperti inilah gambaran keteraturan itu. Inilah gambaran keteraturan. Pandangan pertama tadi ada pandangan geosentris. Geosentris ini pandangan yang yang sangat tradisional, ya. Dikatakan bahwa bumi pusat alam semesta. Dan semua benda ini juga ini. Ada pegangan-pegangan teratur ini. Semua benda tadi, pegangan teratur dari geosentris saja. Semua benda dia teratur. Dia teratur. Teratur. Yang ini benda yang teratur. Ini pandangan tradisional. Jadi pola-pola ilah dan dicatat itu. Ini sedangkan pandangan geosentris disebutkan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Jadi, ya, inilah yang kita pegang dari setelah revisi oleh Copernicus yang tentang apa? Heliocentris.
geosentris, heliosentris. Jadi kalau atau secara umum seperti itu kita bilang bahwa kita di bumi ini, kita melihat bahwa kita diberitahu bahwa matahari terbit di timur, terbenam di barat. Itulah terus gerakan sepanjang jam ini gerakan terus matahari berputar dari terbenam di terbit timur, tenggelam di barat. Itulah terus. Nah, di situ sih. Padahal yang bergerak itu bukan mataharinya. Yang bergerak itu bukan mataharinya, tetapi bumi. Tapi inilah pola-pola ini sebetulnya bahwa dari pengamatan sepanjang zaman bahwa disebutkanlah langit inilah menyediakan banyak hal. Mengutip tulisan dari raja yang termasuk di daerah Semit sana, daerah Timur Tengah, mengatakan Kieres sameha maases yoteha yagea feko kami asek konanta mainos kitis kerinu uven adam kitif kerinu fatega selumea melogi fekaro feadat tiatego. Artinya jika kulihat langitmu buatkan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga diingatnya, dan apa karena manusia sehingga diindahkan. Karena itu kan langit yang luar biasa itu. Karena langit yang luar biasa itu. Di langit ini sumpahnya disediakan di sini. Apa itu? Contohnya disediakan langit itu kalender. Kalender kita awalnya di langit. Kalender kita awalnya di langit. Dan juga kompas. Itu disediakan juga langit. Kalau pernah teman tahu ada namanya bintang Kux, bintang salib selatan. Artinya kalau kita tengok itulah selatan. Bintang Kux namanya. Rasi bintang selatan. Itu sebagai kompas ya. Sebagai kompas dan penunjuk waktu juga itu langit. Jadi nanti saya dan juga tadi yang kita sebut bintang ini juga sebagai penunjuk waktu. Ya. Jadi inilah sebagai apa? Sebagai perencanaan mengapai dia seperti berburu, bertani, membangun pemukiman termasuk berperang. Inilah dan pola-pola hari ya, pola-pola yang tersedia itu disediakan orang untuk melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, ada waktu yang baik untuk menanam, ada waktu yang baik untuk berburu segala macam, ada waktu yang baik untuk segala banyak bisa dibuat di sana. Waktu-waktu yang baik, kapan untuk begini, kapan untuk begitu, dan inilah dicatat selama bergenerasi dengan kode tertentu. Kodenya apa? Bisa tujuan nantilah saya sampaikan bentuk kode-kodenya itu. Nah, dicatat oleh orang cerdik kuno. Ini kalau orang Batak yang daging dalam menggunakan kode tertentu dan dikoreksi selama bertahun-tahun. Dan ini menjadikan dia semakin akurat dan tentunya karena kan ini dunia ini ada kelompok budaya A, ada kelompok budaya B, kelompok budaya C. Jadi apa yang biasanya mereka lihat di sekitar mereka, itulah mereka persepsikan ke langit. Itu mereka persepsikan ke langit. Dengan apa yang ada budaya-budaya di sini, mereka persepsikan ke langit. Makanya bisa berbeda, kosmogamnya punya ini, kosmogam punya ini, bisa berbeda. Tapi dan juga itu hal itu dikoreksi selama tahun, dikoreksi terus itu, jadi membuatnya menjadi lebih akurat. Contohnya, tadi saya katakan tadi mengenai perencanaan ke atas kehidupan seperti contohnya diketahui orang. Kayak misalnya diketahui kan ada gerhana. Gerhana kan biasanya ada yang nggak benar ini, ada yang aneh-aneh. Atau komet juga gitu, biasa gitu. Kalau ada tengoknya agak lain gitu, yang agak lain itu komet, gerhana, nah itu. Dan ini juga karena hal ini dikode-kodekan, jadi hal ini dikode-kodekan, jadi orang lupa di apa dikodekan ini. Itulah makanya dilayanilah mitos, dilayanilah tentang mitos, seolah-olah nanti pemotongan hidup ditentukan oleh benda langit. Jadi itu membuat jadi godaan ya, tentang itu. Jadi godaan. Ya, tadi kode. Jadi kode-kode ini kode-kode yang digunakan itu bisa bentuknya macam-macam tadi bisa bentuk mitologi, bentuk legenda, atau fabel. Kalau kita Batak tahu itu dia, tosa, ada membuatnya jadi umpama.
Kalau tadi pernah saya ketemu dengan seorang apa yang paham, yang seseorang yang saya katakan paham lah, yang baik, yang cukup memiliki pemahaman yang baik, mengatakan bahwa orang Batak itu awalnya bukan membaca aksara, tapi membaca alam. Sebab dia itulah disampaikan melalui tulis apa, melalui ini umpama, umpasa, melalui awalnya disampaikan di situ. Sebagai contoh dikatakan ini, masih mina songon lapak di gaul, jalan masih tukul-tukulan, songon suhak di gobian. Itu mengenai hubungan antar apa? Hubungan yang baik antara bersaudara. Masih mina songon lapak di gaul, jalan masih tukul-tukulan, songon suhak di gobian. Ada lagi dikatakan satu lagi contoh yang lainnya, ini ada banyak, tapi saya ambil satu lagi contoh, dikatakan unang songon deke dudung di ida ulok di padulu uluna, di ida deke di padulu lain-laina. Artinya jangan tiru ikan dundung, atau saya ikan dundungnya apa ini, pokoknya ada namanya ikan dundung itu. Kalau ketemu ular kepala dikasih, ketemu apa, ketemu ikan pantai dikasih ekornya dan lain-lain. Masih banyak begitu. Ada dikatakan putok songon lak hitam, hiu songon tadi, dan lain-lainnya. Jadi simbol-simbol inilah disampaikan. Jadi awalnya seperti itu, dan dibaca bukan aksara, tetapi apa? Alam. Dan banyak lagi hal seperti yang dibaca oleh orang-orang dulu. Ya, jadi lama kelamaan nanti, jadi itu yang kemudian apa kode-kode inilah dicatat dalam bentuk naskah. Nah, lama-lama ini dicatat dalam bentuk naskah. Jadi digunakan kode-kode itu tujuannya adalah untuk simplifikasi dan menyederhanakan. Dan lama kelamaan nanti, karena seperti saya katakan, orang-orang Bintang itu dia sering ditanyain, opung, ini bagaimana nih opung, apakah kapan kita bagusnya untuk begini. Dia sering ditanya, artinya muncullah terkadang muncullah godaan-godaan itu. Itu salah satu kekecewaan Winkler pada tahun 1913 bahwa Datu sekarang tidak memiliki ingatan. Dalam zaman dulu Datu sekarang tidak memiliki, itu kekecewaan Winkler. Karena salah satunya ini apa yang bisa jadi, dia sering ditanya adalah muncul godaan. Melayani ramalan lah, menentukan hari baik, menentukan hari buruk, dan segala macam. Itu terjadi godaan seperti itu. Jadi itulah dilayani sama Datu juga, dilayani seperti itu. Dan kosmogram Batak tadi saya katakan ini kebanyakan dicatat dalam bentuk pustaka itu. Di pustaka ini ya dicatat apa kosmogram itu, kosmogram. Dan kosmogram ini lah dipakai untuk salah satunya untuk apa ya? Catatan kalender. Contohnya kosmogram itu bisa apa ya? Contohnya ada tabel efemeris, catatan apa ya? Catatan kosmos. Tabel efemeris yang dikatakan bahwa dikasih bintang ini sedang singgah bulan, dikasih bintang ini sedang singgah planet Jupiter, seperti itu. Itu salah satu tabel efemeris, namanya tabel efemeris. Dan kosmogram Batak ini, dan di kosmogram Batak ini juga ada contohnya, yaitu dan ini saya di sini tuliskan, saya sampaikan di sini. Ini ada dua metode yang dipakai untuk menentukan hari yang baik untuk mulai pekerjaan, melihat posisi paninah bulan sama membaca perhalaan. Nah, ini dipakai metode ini. Jadi kapan waktunya untuk apa, untuk begini dipakai ini. Dan paninah bulan ini saya ambil dari tulisannya Tuan Ilmu Mantobing, digambarkan paninah bulan itu seperti naga yang apa namanya berotasi sepanjang keempat penjuru matahari. Rotasi terus. Pada penjuru yang satu pada 3 bulan pertama di sini, terus dia berotasi 3 bulan pertama di sini, pindah ke sini, pindah ke bulan. Paninah bulan. Inilah paninah bulan. Jadi ini juga dipakai, salah satunya dipakai untuk apa ya, meramal-ramal itu. Jadi ini ada saya sampaikan, ini apa tonggo-tonggo ini kepada paninah bulan. Tonggo-tonggo itu seperti apa, doa, seperti saya doa gitu. Dikatakan ujau tonggo pangalungali sahala di laupung paninah bulan na gumuling sehari setahun sumu sehari 2 bulan. Gumuling berpindah apa, berotasi
sekali setahun, dan humusok sekali 2 bulan dan bergerak sekali 3 bulan. Jadi sekali 3 bulan dia bergerak pada Pak Penjuru Matahari. Dan ini disampaikan oleh Tuan Bin Greg. Ini tidak saya punya paper ini, Tuan Bin Greg ini, dan Tuan Bin Greg ini dia barangnya. Panena Bulun Aipix Wakil Ketua Babata of Sumatera. Ini untuk apa? Ya, untuk berperang. Saya mungkin saya sampaikan sepotong kalimat di sini yang transliterasi yang dilakukan oleh Tuan Bin Greg. Dikatakan di sini, "Oh dari pangalahon panena bulun barang kita daripada Tuhalak ya Sultan yang bulun." Petunjuk perilaku panena bulun jika kita diberitahu orang di perjamuan besar bisaran gudang seperti percakapan dari pembicaraan besar, bagaimana kita membagi bahubung, kita membagi kerbau, bagaimana kita diberitahu halak dan seterusnya. Ya di bulan Sipaha sada, di bulan Sipaha 2, di bulan Sipaha 3, di bukas tadi ditakop, di purba maulu di panena bulun. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, kepala dari panena bulun ada di timur, kemudian di barat. Terus lagi jahita mukparang tumundal mana dia kita di sana. Jika kita berperang, kita harus meninggalkan arah mana dia meninggalkan arah mana dia dan irisannya. Irisannya itu timur laut, mana dia apa itu barat laut ya, itu tinggalkan. Dan seterusnya ada banyak, ada bilang ya catatannya itu apa, fasilitasinya tentang pola apa, tentang instruksi pegangan panena bulun, petunjuk pegangan panena bulun. Jadi ada orang menggambar, jadi beginilah digambarkan panena bulun itu seperti seekor naga, dia digambarkan. Jadi ada orang mencoba kan berpikir bahwa ada yang mengatakan panena bulun ini apa, kepalanya dikatakan Scorpius, ekornya dikatakan Celestia, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan panena bulun ini Milky Way, dan masih banyak itu pendapat. Kenapa? Ini pendapat yang berbeda-beda karena kode tadi kebanyakan jadi orang berfokus bukan apa yang dikodekan, tapi kode ini, kodenya jadi fokus. Jadi kode ini jadi fokus ya, bukan apa yang dikodekan. Jadi kan kebanyakan jadi orang, jadi yang disampaikan orang terus menerus ke belakang, ya kodenya disampaikan ini, bukan apa yang dikodekan. Ini kan jadi apa? Jadi repot ke belakang jadinya. Itu panena bulun. Yang kemudian yang kedua namanya pokhalaan. Ilah dipakai orang tadi familiar ini. Familiar disebut di kalender Barat. Jika pakai lain untuk meramal hari baik, hari buruk. Seperti kan ada, ini sebenarnya ada, ini bahasa Batak, tapi saya terjemah, ini ada ini, tapi bahasa Batak, tapi saya terjemahkan saya begini. Jadi katakan hari ini tak buruk, hari ini hari buruk, hari ini hari baik, hari ini ada. Tapi sekarang kita juga berpatokan bukan baik atau buruk. Ada orang yang bukan situ intinya. Karena apa? Ada orang berpendapat semua hari baik. Karena itu apa yang perlu kau kerjakan aja. Karena itu hari baik, kerjakan aja kalau kau kerjakan. Ada orang berpandangan semua hari itu buruk. Karena apa? Dia ada sesuatu yang mengejar-ngejar dia. Misalnya kayak utang lah, kayak deadline lah. Jadi itu hari buruk itu, dikejar deadline itu hari buruk. Itu ada pendapat itu. Dan ada juga orang berpendapat itu hari baik, hari buruk. Ada orang berpendapat ada hari baik dan hari buruk. Baiknya untuk ngapain, buruknya untuk ngapain. Contohnya nggak baik orang menanam benih saat musim hujan. Kenapa? Benihnya bisa rusak. Saat hujan kan benih itu rusak, bisa busuk. Atau juga orang tak baik melaut saat bulan purnama karena kondisi laut lagi tinggi, itu berbahaya. Nah, itu ada orang berpendapat seperti itu. Jadi ada baik. Jadi istilahnya kita berkreatif kapan ini waktu yang kapan kita ini mau seperti ini. Nah, itu berkira. Di situ orang melihat baik dari buruknya tentang pokhalaan ini. Dan tentang pokhalaan tadi kan saya tandai di sini hala. Ya hala. Hala itu penghalaan, saya buat agak lain warna merah. Hala ini bisa merujuk kepada apa namanya bisa merujuk kepada kalajengking kan? Sebagai saya tadi bukan.
Sebentar. Ini. Karena ini bisa menguji ini. Ini kan gambar kalajengking. Kalajengking. Nah, ini. Bisa menguji ini. Atau bisa merujuk kala waktu. Bisa dikatakan kala itu pada zaman dahulu kala mana seterusnya. Jadi merujuk kepada waktu. Nah, itu masuknya hala yang itu apa? Yang saya masuk di sini hala ini yang merujuk kepada waktu itu hala. Ya. Dan penanggalan bata ini berfokus pada fase bulan. Sungguh pun tak betul-betul bulan dipakai, nggak suka bulan aja. Contohnya kan kalau kita banyak itu kan menggunakan fase bulan yang sangat populer. Contohnya kan di bulan aja tengoknya. Nanti ada saya tunjukkan kenapa dia nggak bulan saya di tengoknya. Jadi saat ini belum kami temukan itu tentang penomoran tahun. Istilahnya kita tahun kesekian itu nggak kami temukan, belum kami temukan. Itu baru kami temukan. Ini sebabnya kenapa kalau saya juga yang pertama ini. Kerahasiaan penggunaan kalender tersebut yang berhubungan dengan ekonomi kemiliteran kepulauan angkatan perang pada itu pertama, itu dugaan pertama saya. Dugaan kedua, ini karena ini pola periodik, karena ini sini pola periodik begini, pola periodik artinya dari situ Radina Bolo tadi kan dari situ balik ke situ. Nah itu pola itu yang jadi itu mengenai penomoran tahun itu diabaikan. Mengenai penomoran tahun itu. Jadi inilah pola penanggalan itu kami coba bagaimana para datu mempersepsi benda langit. Tentunya lokasi pun pengaruh juga. Jadi di sini ada saya tunjukkan ini berkesan matematika ya. Ini saya tunjukkan di sini ada waktu daerah ini dipengaruhi oleh waktu dalam hari dalam minggu, posisi dan pengamatan astronomis. Inilah yang mempengaruhi. Jadi tiga aspek ini. Contohnya pengamatan bintang, pengamatan langit. Kita amati nanti langit jadi kita amati langit di mana misalnya di Sanjung Mula-Mula sama di langit di Barigi itu bisa berbeda nanti ceritanya. Atau daerah kampung A dan kampung B, lalu masih bilang satu apa sih? Masih satu bahasa bisa bilang ya. Masih dekat itu bisa nanti berbeda pengamatannya. Karena apa? Pengaruh pengaruh ini lokasi. Pengaruh lokasi bisa pengaruh. Karena lokasi bisa pengaruh pada waktu. Jadi kalau misalnya kalau kita kembali ke zaman dulu, kita ketemu Senin yang mana ini? Senin yang mana? Senin yang ini sama Senin ini loh maksudnya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau sekarang ya Seninnya sama. Padahal kalau dulu itu kalau kita bicara tentang fisika itu ada bahwa waktu, tempat dan waktu itu nggak bisa dipisah. Tempat itu dan waktu dan tempat itu nggak bisa dipisah. Jadi waktu dan tempat itu dia menyatu, nggak bisa dipisah. Bergerak sikit kita kan udah beda di waktunya. Contohnya kan kita kalau sama sekali tidak tahu ada namanya UTC plus. Nah, itu. Jadi bergerak sikit itu udah beda waktunya. UTC plus 7, UTC plus 8, UTC plus 9 itu waktunya Indonesia. UTC waktunya apa ya? Waktunya sana Inggris. Dan di sinilah dia yang penanda bulan itu. Penanda waktu ya. Sebut namanya Pomesa. Kalau kita tahu namanya ini zodiak. Zodiak ini naskahnya. Ini naskah Pomesa itu. Pomesa naskah 22. Jadi keterangannya ini dikatakan dari kata mesa maksudnya kambing. Ini ada naskah di sini Mesa Happy Mainon. Itu kata Aledatu. Itu naskahnya. Ini naskah Pomesa. Pomesa naskah 22 ini naskahnya. Dan seterusnya ada naskah-naskah seperti ini. Coba saya coba bertanya ini. Leo. Batak bilang singa. Kenapa orang tahu bilang singa? Padahal sana nggak ada singa di Batak sana. Nggak ada singa. Kenapa bisa dibilang ada singa? Kenapa dibilang singa?
padahal nggak ada singa. Bisa jadi waktu saat migrasinya orang Batak, migrasinya apa kan, migrasi orang ke tanah Batak, migrasi awal-awal ini ya, migrasi itu di sini mereka sudah tahu banyak binatang, ada salah satunya singa, termasuk juga kalajengking tadi, kalajengking. Nah, itu di Batak mana ada, nggak pernah itu ada. Biasanya kalajengking itu dataran rendah. Itu kalajengking ada di Batak. Jadi karena dari apa namanya tempat asal mereka, itu ada binatang-binatang itu sudah dikenal. Makanya itu dipakai untuk ke langit sana. Itu dipakai untuk menggambarkan langit, singa segala macam itu. Termasuk juga ini yang apa ya, contohnya yang saya mau tunjuk sebelah ini lagi ini apa kan, persepsi benda langit kan, contoh yang Virgo. Kalau bahasa Sanskerta Kanya, bahasa Batak Kanya ini kan di Sanskerta artinya gadis ini, anak gadis, Kanya perempuan ya, bisa artinya itu gadis, tapi bilangnya elang. Contohnya ini Hania Lalimai Ale Abang Datu Nami, ini dia Lali. Itu dipersepsikan. Jadi apa yang familiar di sini itu telang sama biasa-biasa tengok di sini. Contohnya lagi Gemini kan, kalau bahasa ini yang apa yang populer sekarang ini yang kita tahu dari Gecko Roman ya, Gecko Roman Yunani Romawi, Gemini itu digambarkan sebagai apa? Ayo, apa gambar Gemini? Gimana? Dua anak kembar, ilah Gemini, cacing, Nituna, itu gambar Nituna, Geamai. Ini gambar ini Gemini. Kalau di ini gambar ini apa? Anak kembar. Itu persepsi itu dan seterusnya. Itu berdasarkan kemudian di sini yang disampaikan tadi, mempersepsikan beda-beda lain. Ya. Dan selanjutnya mengenai apa nih? Mengenai hari-hari tadi. Ini kebiasaan kebanyakan apa ya? Kebanyakan di Nusantara ini bahwa hari itu nggak dinomori. Hari itu nggak dinomori, tapi dikasih nama. Kebanyakan yang suka yang memberi menomorkan hari itu kebanyakan daerah Semit Timur Tengah. Contohnya Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelisi, Yom Revi'i, dikasih nama ya. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Yunani juga begitu, Arab juga begitu, dikasih nama. Tapi kalau kebanyakan Nusantara dikasih nama, itu bukan nomor begitu, tapi dikasih nama. Seperti ini kan, Artia, Suma, Anggara, Muda, Bospati, Sekolah, Misal. Bisa misalnya Artian naik ya, ada yang buat gitu. Antian naik, yang bilangnya Artian naik kan mirip dengan Anggara. Artian naik. Ini dia kasih nama. Itu pola itu. Bisa misalnya Muda musik buat Artian, Suma, Anggara, Muda, Bospati, Sekolah, misalnya Tuda ini bulan ke-15. Ini kan artinya bat itu menggunakan fase bulan tadi. Jadi kenapa? Jadi ini dikasih nama merujuk kepada 7 planet. Ini pandangan tradisional. Jadi nama-nama itu sesuaikan dengan 7 planet, atau bahasa Batak dibilang namanya Pehunabidi, 7 planet. Dan inilah signifikasi orakelnya. Inilah signifikasinya. Artinya sangkas di hari yang baik, Suma, Simon, Barita, Panaga, dan seterusnya. Inilah signifikasi dari orakelnya. Dan tidak hanya ini juga, orang juga menamai jam-jam sehari itu, dalam jam-jam sehari itu juga ada namanya juga ya. Misalnya sekitar apa ya, misalnya ada waktunya matahari terbit, pisang mata nyari, itu ada seperti itu, dinamai begitu ya, pisang mata nyari. Habis itu sabon. Terus lagi kalau dari tinggi lagi matahari namanya apa? Pos nyari. Terusnya lagi, Tulugala, 2 gala, Sagala, seterusnya sampai nanti sudut mata nyari. Itu sudut mata nyari sekitar jam 6 sore, terkena matahari. Tapi sudut naik lagi, tukak udun, sampai bolong ya bagas, tong ngabungin, harawin panako, tahuak di manuk, dapat juluk, tahuak manuk, dapat gol. Jadi nama jam itu berdasarkan kegiatan, berdasarkan fenomena yang terjadi.
Ketika saya menyiapkan materi ini, saya membacakan, tadi saya sebut tadi ada bukunya Tuan Tagalog, Ibu Tagalog, disebutkan waktu bumi ini diciptakan, ada juga binatang-binatang dikenal sebagai penanda waktu. Ada binatang dikenal sebagai penanda waktu. Contohnya dikatakan manuk, dohopidum abgagoba, pabowaon, tiumiari. Ayam dan burung abgagoba untuk menyatakan hari terang. Pidung hosari, pabon posnyari, hosari posnyari. Terus lagi ada dikatakan sese, pabuaon botnyari. Sese itu sejenis apa ya? Sejenis kumbang gitu ya, seperti cangkrik kumbang gitu. Sebagai situ, sese. Ada lagi dikatakan pidung araroma atau susui. Pidung araroma sama pidung susui untuk menandakan tahun. Ada itu. Dan disebutkan ini apa? Waktu ini juga ada sedang apa mensusun ini ya, menghisap ini di kosmogram ini. Salah satu yang kosmogram itu kan catatan kalender pun termasuk juga kosmogram. Karena berisi tentang apa? Catatan pola periode. Jadi kembali waktu kami menghisap kalender itu atau menyusun kalender itu, kami menemukan tulisan dari Tuan Winkler pada 1913 yang berjudul ini. Saya ada barangnya, dikatakan ini judul barangnya. Dan kalender Ketua Batak Aus Sumatera, Von Johannes Winkler. Ini catatannya. Ini catatannya. Apa ini? Artinya kalender Batak Toba dari Sumatera. Nah, ini dicatat di sini. Saya kutipkan ini, saya coba terjemahkan sini dia menggunakan apalah, tahulah sudah familiar itu. Yang saya menggunakan itu. Oke ya, oke. Yang familiar yang itu saya coba menerjemahkan sedikit dan Tuan Winkler mengatakan bahwa permulaan tahun Batak dimulai ketika konstelasi Orion menghilang di langit barat, sementara di langit timur citra Scorpio dengan cerah bersinar. Ini yang pertama. Antares terbit, yaitu di Mei, dengan bulan baru yang jatuh saat ini, ketika bulan sabit yang sempit muncul di langit malam segera setelah matahari terbenam melewati ras ini diputar, Orion kita mendapatkan awal bulan pertama tahun Batak. Ini dulu ya. Ini dulu. Ya, ini sampai sini dulu. Artinya pengamatan itu dilakukan saat tidak lama setelah apa? Tidak lama setelah matahari terbenam, tidak lama. Jadi ada muncul di sini Antares itu bintang di Scorpius dan Betelgeuse, dan ada juga ini makin turun nanti. Ini di timur makin naik, ini di barat makin turun, makin turun. Di situ bersama dengan itu ada bulan baru. Ada itu. Bersama dengan itu muncullah bulan baru. Bulan baru ini kebanyakan sebagai penanda awal dari bulan yang baru. Bergantilah dari bulan pertama ke bulan kedua dengan melihat bulan baru. Berganti seperti apa ya? Seperti apa itu yang biasa itu kalau orang mulai puasa atau merayakan Idul Fitri, mereka melihat hilal ditengok, melihat hilal itu. Orang Batak pun situ juga, tapi ini di Labuan dia kurang lebih setelah matahari terbenam, mengamati dua bintang Siala Sungsang dan Siala Pohyama. Siala Sungsang tadi, apa tadi Siala Sungsang? Orion. Siala Pohyama, posisi Orion ya, itu apa namanya? Scorpius. Inilah diamati. Jadi sebenarnya dua ini apa ya? Tentang sebetulnya persepsi orang Batak ini kalau ini bentuknya ini. Ini persepsi apa? Kekokoman, persepsi Romawi, persepsi umum dah atau umum gitu. Ini Orion digambarkan apa? Seorang pahlawan yang memanah ya, digambarkan di Orion. Ini panahnya, ini badannya gitu, ini tangannya memanah. Kalau persepsi Romawi. Kalau ini memang kalajengking, ini apa? Ini cakar kalajengking itu, inilah kepala yang cakarnya. Ini Pak, ini apa ya?
apa pandangan murni, pandangan murni. Padahal juga sebenarnya itu dasar panggil, tapi yang kebetulan yang cukup kami kenal, yang bisa dikenali yang di Uganda, dua ini yang kami dapat. Mengenai apa pengenalan bintang, dengan bintang-bintang itu, dan juga kasih bintang tadi, yang tadi ada Pomesan 12 itu mengenai kasih bintangnya, mengenai kasih bintang itu. Dan inilah kami lucukan itu kosmogam pada tahun 2023 sampai tahun 2024 masih. Jadi berdasarkan pengamatan ini, berdasarkan kami catatan yang ada ini, kami dapat bahwa perbulan tahun Batak itu dimulai pada 21 Mei 2023 Masehi. Tahun Batak ini tahun ini pemulaannya. Pada selama ini yang sampai kepada saya yang sering didengarkan, yang sering dapat informasinya bahwa permulaan tahun Batak atau tahun baru Batak berada pada kisaran Maret sampai April. Ini sekarang ada. Ini yang sering dikasih tahu. Maret April di sini antara dua ini. Kapan tahun baru itu buat? Pada sini. Pada kantong ini dikasih tahu permulaan tahun baru Batak. Ternyata pengamatan Islam yang berlaku selama ini itu bukan pengamatan yang dimaksud oleh Winkel. Winkel bilang gak lama setelah matahari terbenam, segera setelah matahari terbenam. Winkel bilang begitu. Tapi yang ini bukan itu. Tapi yang Maret sampai April bukan itu. Tapi apa? Itu pengamatan tengah malam. Pengamatan tengah malam. Padahal yang maksud itu apa ya? Padahal yang maksud itu bukan tengah malam. Jika matahari terbenam seperti apa lah? Gelata hilal. Kan mendekati matahari terbenam itu pengamatan itu. Mendekati matahari terbenam. Situlah tengok apa hilal ya? Bukan apa? Di sekitar ini mendekati matahari terbenam. Itu orang melihat hilal. Dan tahun Batak ini saat ini memiliki 13 bulan dan berakhir pada 7 Januari 2024. 7 Juli. Berarti 8 Juni tahun baru nanti tahun depan. 8 Juni tahun baru. Kenapa ada bulan 13? Ini berdasarkan petunjuk dari Kopung. Petunjuk dari Kopung yang dicatatkan oleh Tuan Winkel. Kalau posisi Owen masih terlalu tinggi, muncullah bulan ke-13. Posisi Owen masih terlalu tinggi, muncullah bulan ke-13. Itulah namanya bulan Ramadan. Ingat ya, ini pada bulan ini nggak selalu bulan 13 ini nggak selalu ada waktu-waktu tertentu yang punya bulan ke-13. Ada waktu-waktu tertentu gitu yang punya bulan ke-13 itu ada. Nggak selama itu. Tadi kan kita tengok kalender tadi itu cuma 12 saja. 12 saja bulan itu. Bulan itu cuma 12 saja. Sipa Sada, Sipa 2, Sipa 3, ujung nanti Sipa 10, ujung nanti Sipa Hurung ya, Sipa 10, Sipa Ali, Sipa Hurung. Kalau sifat seperti itulah selama 12 bulan. Dan kenapa bisa muncul bulan ke-13 ini? Ingat, seluruh dunia mengatakan 1 tahun itu 12 bulan. Seluruh dunia bilang begitu, 12 bulan. Tapi jadi bulan 13 itu nggak selalu ada. Jadi ada penambahan bulan ke-13 ini karena ada sesuatu yang belum terjadi. Yang mengenal ada bulan ke-13 ini kebanyakan itu yang menggunakan sistem kalender lunisolar. Lunisolar yang memakai seperti ada bulan ke-13 kebanyakan. Contohnya menggunakan lunisolar ini kalender Cina. Itu ada waktu tertentu dia punya bulan 13 kalender Cina. Ada juga yang punya kalender 13 itu kalender Yahudi. Itu dia punya bulan 13. Ada punya bulan ke-13 dan biasanya yang menggunakan ini yang menggunakan apa? Lunisolar biasanya seperti ini. Jadi yang lunisolar itu bulan pakai, matahari pakai juga. Nah, juga solar. Dan itulah saya katakan ini pada bulan ke-12 tadi bulan masih tinggi. Oke masih tinggi. Itu kalau ada yang bilang kan apa seperti kalau ada istilah yang dikatakan wayang panci waktu. Ada kalau pertanyaan gini, kapan kau makan? Bisa menjawabnya kalau aku lapar maka makanlah. Ada menjawabnya aku makan jam 12. Atau kalau ada yang ngajak aku makan. Kalau kena tiga ini kan mantap itu. Itu sangat apa senang kali rasanya kalau kena tiga itu waktu yang itu
Mertua dalam begitu bisa dapat tiga-tiganya. Lagi lapang pas jam 12 ada yang ngajak makan, kena tiga-tiganya. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Ya, masih sangat tinggi. Oke, seterusnya. Ya, ini beruntungnya kami kan mengusulkan ini beruntungnya apa? Sudah ada kalender yang menggunakan bulan. Sudah ada. Contohnya ini kalender Jawa, kalender Bali itu menggunakan bulan yang dapat. Dan juga yang familiar di seluruh dunia, kalender Hijriah itu menggunakan bulan. Jadi kami pakailah kalender ini untuk mengkonstruksi kosmogram ini. Dan juga kenapa kami kasih nama kosmogram? Karena sebenarnya kami nggak punya tahun batak ini, nggak ada catatan kami temukan penemuan tahun batak. Contohnya surat zaman dulu, contohnya zaman Singamangaraja, itu penanggalan surat bukan mengikuti penanggalan batak, tapi penanggalan Masehi. Contohnya penanggalan Masehi kita di sini, bukan penanggalan batak. Makanya kan kalau kita akan ketemu dia surat tanggal misalnya Suma di Mangado Sipa 5 misalnya, mau gitu kita akan pada tahun sekian nggak ketemu seperti itu. Jadi dua saya katakan itu untung ada catatan begini, dan juga ada yang mengarahkan, yang menginstruksikan tentang beneran. Jadi itu saya katakan tadi, kalender kita itu di langit sebelumnya. Kalender kita di langit yang kemudian dicatatkan oleh seperti ini. Ya, dan juga selain kami menggunakan ini, kami menggunakan stel di simulator kami menggunakan stellarium, dan beginilah yang diamati oleh Tuan Mingkler. Ya, bisa katanya. Ya, pengamatan itulah dilakukan tadi mendekati matahari terbenam. Jadi kan ada mulai muncul tadi bulan itu di sebelah barat tadi bulan yang muncul di sebelah barat, yang lama-lama bulan baru muncul sebelah barat turun. Dan ini sudah, jadi kami tunggu agak lama biar karena pengamatan dulu. Ya, mana teleskop. Jadi nampak masuk ini mulai naik cakar ini. Nampak ini cakar ini sih. Ini pengamatan ini dari garis ufuk ini. Garis ufuk. Jadi naik ini. Fokus naik. Jadi inilah pengamatan dari Tuan Mingkler 17 Mei tahun 1912. Lokasi senjung. Jadi kami setting lokasi senjung bulan-bulan. Lokasi awalnya suku Batak, senjung bulan-bulan. Ya, pada tanggal sekian. Jadi kami buat rentang waktunya agak panjang begini. Jadi buat rentang waktunya agak panjang supaya kita melihat seperti dulu kan, dikonfirmasi bahwa inilah bintang yang masuk. Kemudian ini 20 Mei. Ini kan pengamatan ini mau mendekat matahari terbenam. Lokasi yang bermula-mula jam segini masih terang. Oke, dan nampak ini makin masuk kan. Biasanya pengamatan favorit orang kan bulan itu di sekitar 2 derajat ya. Sekitar 2 derajat ya bulan itu. Bulan barunya kan masih bulan baru. Orientnya masuk, Scorpiusnya naik. Ujung bulan baru. Jadi karena itu akan disusunkan berdasarkan petunjuk dari Okung, ya berdasarkan petunjuk dari Okung, dan yang dicatat oleh orang ini, oleh Tuan Mingkler. Makanya kami tetapkanlah bahwa tahun baru Batak itu tahun ini dimulai pada tanggal 21 Mei 2023. 20 Mei ya, 20 Mei kan. Besoknya besoknya kan hari matahari terbenam, berarti mulai besok lagi awal bulan baru. Dan ini kebanyakan bangsa ini.
Jadi tengok dari jadi matahari itu dimulai dari apa yang pengamatan itu dari apa matahari terbenam sampai apa sampai matahari terbenam itu mulai situ hari baru, mulai situ hari yang baru. Jadi sebagai penutup dari apa presentasi ini, si bahasa dalam bergaul, inilah kata kami, arti yang mula di hari, si bahasa mula di bulan. Saya tahu mana sinari, jalan jupang mana di luar. Sekian. Terima kasih. Ya. Nah, kan tadi kita udah ada diskusi tentang mitologi langit. Pertama mitologi langit dulu yang digeser ke perhitungannya ke kosmogram Batak ya, kosmogram kalender Batak. Nah, kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, kalau mungkin enggak sebenarnya aku malah nyatet ya. mungkin dari catatannya ada yang masih bingung dan pengen diobrolin nih, dibahas mumpung ada narasumber yang sedang mengulik ya. Bang Yuri udah melakukan riset berapa lama? Ya masih siapa lah, belum lama sih, baru sebulan. Yang apa penelitian apa ya, penelitian naskah-naskah Bataknya kan udah lama kan? Oh ya, penelitian udah naskah Batak sudah lama sejak Juli. Sejak Juli. Sejak Juli 2023, Juli 2022 itu sedang itu kami mengumpulkan dan digitalisasi naskah Batak, buku-buku tentang Batak. Jadi sambil kami digitalisasi kan, itu ada sedikit dibaca itu. Nah, salah satu yang dibaca ini mitologi ini. Itu salah satu dibaca. Nah, inilah jadi artinya mitologi itu ada sesuatu yang disampaikan oleh oknum-oknum dulu. Ya, berarti Bang Yuri udah melakukan riset literatur Batak sejak Juli tahun lalu ya, udah hampir setahun nih. Terus akhirnya ada diskusi Batakologi terbuka yang perdana, karena sebelumnya diskusinya masih internal nih buat menggodok atau membedah lah ya buku-buku yang udah dibaca sama Bang Yuri ini. Nah, kalau belum ada pertanyaan nih. Sebenarnya tadi aku kan jadi background dikit, aku sebenarnya jurusan sastra linguistik. Jadi yang dari tadi aku banyak perhatikan, aku sebenarnya nggak bisa bahasa Batak sama sekali. Oke. Dan itu memang sudah dikomplain sama orang tua aku. Cuma tadi yang aku perhatikan adalah karena sambil nyatet karena kata-kata dalam bahasa Batak nggak familiar, jadi kayak ada beberapa yang kayak malah jadi mikir kenapa ada beberapa kata yang sangat mirip dengan Sanskerta gitu, dan korelasi antara bahasa Batak itu kita tahu bahwa bahasa itu tidak terjadi dalam vakum kan, bahwa sebuah bahasa itu kemudian berevolusi karena juga interaksi dengan masyarakat sekitarnya gitu. Aku sebenarnya jadi penasaran apakah ada korelasi yang sangat dekat antara bahasa Batak dengan bahasa Sanskerta. Jadi kalau lihat dari presentasinya juga ada dipaparkan bahasa-bahasa Sanskerta sama sahabat ya. Bang Yuri mungkin boleh dijelasin kira-kira nemu nggak ini referensinya selama melakukan riset? Ada. Itu kami dapat sih waktu sahabat mendigitalkan satu buku yang cukup menarik. Salah ini tulisannya Tuan Patin. Itu juga tadi pas aku ngeliat referensi gimana nih Tuan Patin ini Batak Full of New Thought. Nah dari sini terus itu Tamil kan ya? Dengan Tamil. Jadi penerbitnya dan Christian Literature Society ini Tuan Patin ini bahwa kita tengok ada apa dari mungkin dari kebiasaannya kan atau kita mengenal kebanyakan Indonesia ini. Kebanyakan itu Indonesia kayak ada pola pemikiran yang khas, misalnya penyebutan kata debata, dewata. Oh ya. Kata debata, sosok Batagagugu. Kata namanya Batagagugu kan itu Batagagugu dalam metodologi penciptaan disebutkan anak dari debata muda jadi Nogolo. Batagagugu itu juga banyak dikenali oleh kebanyakan peradaban Jawa, kenal itu Batagagugu. Mungkin ada yang lain-lain, mungkin yang apa dasar-dasar mengenal Hindu, mungkin kenal itu, tahu kenal dengan itu Batagagugu. Dan juga ada bahasa contohnya apa lagi, kata Sri itu, Sri yang menjadi kata sorry dalam bahasa Batak, Sri.
banyak itu cuma ada banyak sih yang diserap itu dari saya kata mungkin kalau apa ya yang saya pahami waktu aku kedatangan orang ke Tanah Batak ada yang mungkin ada yang datang dari India gitu dan itu kan yang menyebar ada di Jawa ada di apa ada mungkin karena itu kebingungan salah satunya kebingungan kata-kata itu salah satunya. Oh mungkin apa ya pertanyaannya Kaluna ini akan cocok nih di diskusi berikutnya karena kan tadi kita di awal ada mitologinya baru sampai di mitologi penciptaan dan sampai di langit aja nih. Sedangkan mitologi penciptaan itu ada panjang nih Kaluna ada penciptaan bumi sama penciptaan manusia. Nah itu panjang lagi yang tadi Dewata terus yang lain-lain juga ada yang dibahas di sana ya. Mungkin tuh bisa tuh dikulik lagi soal hubungannya sama si Sanskerta itu ya. Nah, jadi nantikan diskusi batakologi berikutnya. Nah, terus ada pertanyaan dari IG Live nih Bang Yuri. Ada dua. Yang pertama, kan tadi kalau di awal sekalian ya, barangkali nge-flashback ke depan kan tadi tuh di mitologi penciptaan matahari kan punya anak 7, Iya. sedangkan nama anaknya itu yang disebut cuma Angkalau nih. Nah kira-kira 6 anak lainnya punya nama enggak gitu kan? Oke, mengenai itu dulu atau Iya, itu dulu deh. Oke. Mengenai anak-anaknya matahari itu yang kami coba dari literatur kami dapat itu Angkalau. Itu yang kami dapat. Dan juga artinya Angkalau itu sendiri itu menurut dari Tuan Johannes Wagner, Johannes Wagner, misionaris dan juga menjadi epos ketiga dari KKBP dalam bukunya. Toba Batak Deutsch Wörterbuch. Di sana dikatakan Angkalau itulah jin yang menyebabkan matahari menyebabkan gerhana karena bulan Angkalau oleh Tuan Wagner menyebabkan gitu. Jadi yang kami dapat cuma apa? Cuma gak ada anak-anaknya disebutkan namanya yang kami dapat. Berarti yang 6 lainnya belum dapat ya namanya ya? Gak dapat kan? Oh. Berikutnya tadi tuh ada yang nanya dari Mbak Chandra Cenil Widanarko, apa sih Pamena Bolon dan Panghalaan? Ya. Apa sih itu tadi? Oke. Panena Bolon. Untuk saya kembali ke slide saya tentang panena bolonnya. Panena Bolon. Ya. Panena Bolon kalau disebutkan ada beberapa versi yang menyebutkan. Kalau saya buat di kamus ini artinya dibilang namanya peti kosmis. Peti kosmis ada menyebut seperti itu. Ada lagi menyebutnya panena Bolon ini ada versi, ada beberapa versi lagi itu menyebutkannya panena Bolon ini. Ada menyebutkan kalau bagian kepalanya itu Scorpius, bagian ekornya dia Orion, ada menyebutnya begitu. Ada lagi menyebutkannya Milky Way. Jadi ini lagi mencoba mengulik ini apa panena Bolon ini, apa ini panena Bolon lagi coba dikulik itu, lagi coba diulik. Karena ini juga salah satu penanda waktu juga ini. Tadi ada di langit. Tapi Panena Bolon ini gambar dari literatur yang ditemukan emang gambarnya begini ya? Gambar naga. Satu aja karena kan karena ditengok di begak itu, jadi seolah-olah terlihat dua naga. Ini kan ada versi begini. Naga ini ekor ini kepala, ada kepala ini lagi. Kepala naga ini. Jadi artinya maksudnya kepala yang ketemu dua itu Panena Bolon. Gambarnya naga, memang disebutkan gambarnya naga gitu. Digambarkan seperti naga. Kalau di cerita rakyat atau fabelnya Batak itu ada tentang naga-naga. Itulah ada naga paduka itu bilang. Naga paduka. Oh, itu lanjut ya. Nanti buat diskusi batakologi berikutnya nih tentang mitologi lagi. Nah, yang pertanyaan yang berikutnya itu yang tadi Panghalaan. Panghalaan ya. Di Panghalaan ini familia orang bilang kalender Batak. Kalender Batak ini dipakai untuk meramal hari. Ada juga orang bilang ada hukum saya kadang lucu juga sih. Dibilang dilarang itu mau kemana? Mau ke sana dulu ya. Undang-undang bagai ini.
Jangan, artinya nggak bagus. Ada kayak misalnya ada apa? Meramal hari baik hari buruk ini pakai pengalaman ini ada kode-kode. Contohnya kayak ini, contohnya salatnya dikamalkan begini. Kalau kena tanda ini di hari ini, hari ke-11, artinya sifat hari dikatakan ini tidak disyaratkan menginaugurasi rumah. Mangingan hijab bulan bui, tak boleh membuat syukur rumah baru. Jadi saya ini buat orang ini untuk beramalan juga, tapi saya rasa mungkin ada lebih dari sini, enggak ini aja. Bisa enggak lebih dari sini, enggak tentang nasib aja sih menurut saya, tapi bisa lebih dari situ. Contohnya apa? Bisa paling dari tanah gitu, misalnya tanggal sekian enggak bagus untuk menanam apa yang bagusnya apa. Ini saya rasa ini ada lebih dari situ, bukan tuh urusan apa ya kehidupan keuntungan kayak ini. Ya kalau dia bagus, dia kondisinya bagus, dia menanam ya untunglah dia. Kalau bagus dia cara kerja ya untunglah dia. Begitu. Jadi kalau pahala angin itu kayak kalender Batak gitu ya? Iya, kalender Batak. Nah sama ini Bang, aku mau nanya, kan tadi kalau di Batak itu kan tidak ada tanggal angka ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan nggak ada ya. Pakainya nama-nama 1 sampai 30, ada namanya semua. Sedangkan kalau di kalender Masehi itu kan ada yang 28, 29, 30, 31. Nah, kalau dari referensi yang ada dalam kalender Batak itu dalam 1 bulan selalu 30 atau gimana? Tidak selalu. Kalau beberapa yang saya temukan termasuk dari Tuan Philip Lombang Tobing menyebutkan atau dan kebanyakan bilangnya Aginatul bilangnya bulan Nasab 22 Aginatul sudah Aginatul bulan Nasab 22 Peguna Pitu Lamaduna Orang Komams dan seterusnya. Itu kebanyakan mereka menyebut 30 hari sebulan. Tapi kalau kenapa kami susunkan? Tapi kalender itu enggak semua 30 itu. Siapa yang kenapa? Itunya ada di hukum referensi yang lain. Contohnya kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu semua 31 hari. Tapi kami juga berpersepsi Batak pun seperti itu juga. Semua 30 hari sebulan. Karena itu juga kan ada yang bulan itu juga kalender juga ini bulan. Enggak semua 30 itu. Tetapi itu yang kami apa? Itu yang kami pikir. Jadi ya seperti itu. Nadia mungkin, karena dia kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Atau dari kemarin kan udah apa ya? Oh kenal Batakologi atau nemu Batakologi dari mana? Terus kenapa gitu kan? Kepo, mau mengkepoin apanya nih di Batakologi gitu kan? Ya sebenarnya sih pernah jadi mata kuliah juga ya. Batakologi, tentang Batak maksudnya. Tentang agama orang lain. Oh, Gunung Marim. Nah, jadi penasaran gitu. Kan ini ada juga tentang mitologi. iya. Nah, apakah orang-orang yang waktu itu masih menganut mitologi itu kepercayaannya juga Parmalim atau gimana? Jadi penasaran tuh sama agamanya, agama mereka. Ya, Parmalim itu kelompok agama yang apa ya, mereka Indonesia ada kepercayaan seperti itu juga, kepercayaan Parmalim itu ada. Itu apa agama Batak yang orang kebanyakan itu kan agama Islam Batak. Kalau dari literatur selama ini yang Bang Yuri bedah, itu ada nggak cerita-cerita tentang Parmalim? Salah satu yang sosok yang apa namanya sosok besar itu di agama Parmalim itu Singamangaraja, pahlawan yang kita ya, pahlawan Singamangaraja ke-12. Itu salah satu tokoh Parmalim itu. Kalau di kalender ini nggak ada ya hubungannya sama agama-agama Batak tentang kalender atau tentang mitologi gitu? Tentunya kan mitologi itu bisa jadi ada inspirasi agama juga, bisa menginspirasi agama juga itu. Ada hubungan bisa ada inspirasi agama. Iya, karena kalau yang nama-nama dewatanya itu kan kayak malah lebih miripnya sama ini nggak sih, Hindu-Buddha. Misalnya itu ada penjelasan dari Tuan Pakin tadi. Tuan Pakin bahwa ada kemiripannya, cuma itu ditujukannya kemiripan Batak dengan Hindu-Buddha.
banyak, ada beberapa tempat itu. Oke, nanti itu bisa menjadi PR selanjutnya. Apa nih Bang kira-kira selanjutnya? Ya biasa kami melakukan diskusi internal sebelumnya kan kita bikin setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu ya? 2 minggu. Nah, sekarang hari Selasa berarti yang ini hari ke-14 nanti. Untuk hari ke-14 si bahasa ada. Oh ini Bang, karena menyebutkan itu sebelum menutup diskusi hari ini kan apa ya? Kalau di pengumuman kan itu dibilang ya Ari, Bulan, Ombes, Samisara, Sipa, Hasada, Buling. Coba dijelaskan tentang itu dulu Bang. Oke. Gimana tuh? Ya, saya tunjukkan lagi ya ini saya nggak tunjuk mana tadi. Bulan agenda turun bulu mana tadi? Ini agenda turun bulu. Saya besarkan ya, dan diketahui bahwa bulan hari itu ada 30, dikasih nama begini, 30 hari. Jadi ini 30 hari. Tadi dikatakan harinya Samisara. Hari ke-7 menurut kalender Barat. Harinya hari ke-7. Bulan saya si Pasada itu si bulan pertama. Karena bulan itu 12 si Pasada, si Paha-2, si Paha-3, si Paha-4, si Paha-5, si Paha-6, si Paha-7, si Paha-8, si Paha-9, si Paha-10, si Paha-5, si Paha-6. Alasan karena sekarang ada bulan ke-13 namanya Lamari. Nanti tahun depan juga ada Lamari. Nah, ini setiap ada periode tertentu ada Lamari. Ada periode tertentu. Kalau ada misalnya yang kami dapat menyebutkan bahwa si Lamari itu terjadi dalam 8 tahun sampai 3 kali. Aduh, sebenarnya apa ya? Catatan kaki ya. Catatan kaki dari pertanyaan ini. Oke, Samisara itu hari ke-7. Si Pasada yang bulan pertama, Ombas, ya ada Ombas. Ombas itu sistem waktu itu. Sistem waktu. Itu Ombas ini dari saya sebutkan Buling. Saya sebutkan dari Ombas saya Buling itu sekitar jam 1. Jam 1. Jadi selain hari juga waktu itu ada ini ya, ada nama-namanya. Ada namanya. Namailah. Selama apa? Ada 24 nama atau 12 nama? 24 nama. 24 nama. Segala buat pencerahannya tentang mitologi dan kosmogram kalender Batak ya. Kita nantikan diskusi-diskusi berikutnya karena ternyata tadi banyak ya mitologi Batak yang penasaran, kita pengen tahu tentang mitologi Batak selanjutnya yang hubungannya tentu sama sains. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir di diskusi Batakologi perdana. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di diskusi Batakologi berikutnya yang mungkin 2 minggu mendatang ya. 2 minggu mendatang tuh berarti berapa tuh? 7 tambah 14, 21 Samisara Muara Turun. Samisara Muara Turun. Kebetulan kalau di sini Samisara selalu hari yang sangat baik ya. Jadi kayaknya itu hari-hari yang baik buat kita diskusi dan ngobrol-ngobrol, buat nambah wawasan dan informasi. Karena tadi kebetulan Nadia pun penasaran ya sama hubungannya sama agama Parmalin, terus Kak Luna juga penasaran sama relasinya sama bahasa Sanskerta, sama kebudayaan yang lain lah ya gitu. Terima kasih semuanya. Coba ditutup dengan bahasa Batak. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini dan juga ada di IG Live dan batakologi.id. Jadi demikian pembicaraan diskusi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Seperti kata hukum kita mengatakan, sada silok pagaro, dua silok paubi, sada nama katau sude mai dadapotan muli. Artinya yang berbicara memang satu orang, tapi semoga kita semua di sini mendapatkan keindahannya, mendapatkan manfaatnya, baik itu saya sendiri juga, ya maupun teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.